Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadza amma ba'du. Al-Baqarah 170 190. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada mereka, yaitu nenek moyang kami melakukannya, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajak kaum Yahudi untuk memeluk Islam, Rafi bin Huraimalah dan Malik bin Auf berkata, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dipahami nenek moyang kami, sebab mereka lebih pandai dan lebih mulia daripada kami. Allah lalu menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan mereka, tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab, dan dengan ampunan, maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Ashabun Nuzul menjelaskan bahwa kedua ayat ini ditunjukkan kepada kaum Yahudi. Mereka mempunyai kebiasaan selalu menyimpangkan ajaran Taurat yang benar hanya karena takut kehilangan kedudukan dan martabat di mata manusia. Mereka menginginkan nabi terakhir berasal dari kelompok mereka. Namun ketika Allah mengutus Muhammad SAW, mereka lantas merubah isi Taurat. Hadis riwayat Sa'labi. Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
laut itu suci, artinya laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan 2 bangkai dan 2 darah, bangkai ikan dan bangkai belalang, hati dan linfa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan Daruqutni, makan yang dimakan berasal dari hasil menjual ayat-ayat diturunkan Allah, menyebabkan mereka masuk api neraka. Ialah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Al-Bara radhiyallahu anhu berkata, saat turun kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, para sahabat tidak mendekati para istri mereka 1 bulan penuh. Namun beberapa di antara mereka ada yang melanggar larangan itu, maka Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Bukhari. Tadi adalah 187 ayat. Sekarang kembali 177 ayat. Kebajikan bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang di dalam perjalanan atau musafir, meminta-minta, dan untuk mendekatkan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menurunkan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan penderitaan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. 177 ayat. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, kaum Yahudi beranggapan bahwa kebajikan itu adalah beribadah menghadap ke barat, sedangkan sebaliknya kaum Nasrani meyakini menghadap ke timur. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Hadis riwayat Abdul Razak dan Abdul Jarir. 178 ayat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keinginan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Asbabun nuzul.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa ayat ini turun sebagai penerapan dari Allah kepada kaum mukmin dengan adanya pilihan antara qisas dan diyat. Ketika pihak keluarga korban telah memaafkan, berbeda dengan apa yang telah ditetapkan pada Bani Israel, di mana tidak ada diyat bagi mereka, yang ada hanyalah hukum qisas. Hadis riwayat Bukhari 179 ayat. Dan dalam qisas itu adalah ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Tetapi siapa yang khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Qisas ialah hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dan seluruh harta orang yang berwasiat. Ayat ini khusus untuk ahli waris dinasak, diganti hukumannya dengan ayat tentang warisan An-Nisa 4:11. Mendamaikan ialah menyuruh orang yang berwasiat berlaku adil dalam berwasiat sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syara atau ketentuan agama. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kewajiban atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa yang diantara kamu sakit atas dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasanya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Asbabun Nurul ayat 184. Mujahid radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat ini diturunkan pada Qais bin As-Sa'id yang sudah sangat tua tetapi memaksa tetap berpuasa. Lalu Qais tidak berpuasa dengan konsekuensi memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda di antara yang benar dan yang batil. Karena itu siapa yang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mengucapkan bilangannya dan mengagungkannya atas Allah petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul Adzim. 185.